Hey guys, so like what I've said in the previous video, I'm gonna dedicate the whole video, the whole timeline is only for Mr. Atijo for the interview because I need to do the justice for it because the interview is just such amazing. You're gonna learn a lot, and if you wanna be rich, you better listen carefully because all the principle of life that he have given is just so amazing. Dan teman-temanku yang ada di Indonesia, kalian bakal beruntung banget karena the whole interview adalah dalam bahasa Indonesia karena Mr. Atijo adalah orang Jogja dan interviewnya juga kita semua dalam bahasa Indonesia. Kalau mau kaya, ayo kita belajar bareng. And then forget, turn on your subtitle on that bottom, the CC bottom, and choose your own language. Sorry, dengan Pak siapa lagi? Biar masuk rekaman. Pak Ratijo. Ratijo. Ya. Ide itu kadang-kadang kan munculnya kan setelah kita menghadapi masalah. Betul, betul. Bukan kadang-kadang ide itu langsung pikirannya kadang-kadang juga nggak pas. Bisa ketidaksengajaan lah biasanya ya. Ya, berarti ya, tapi itu kebetulan juga istilahnya kesempatan dengan persiapan itu nyambung. Pada waktu itu saya kan kerja di Dieng. Di Dieng itu tahun 67 saya. Oke. Terus diminta untuk nanam jamur, kebetulan saya juga tidak paham soal jamur, kemudian saya diajari orang Taiwan. Sampai tahun 67 sampai 78 kira-kira. Tapi ternyata juga hasilnya enggak bisa menjanjikan ya untuk produksi besar, karena dulu kan cita-citanya kan mau produksi 100 ton per hari. Oh, banyak. Ya, akhirnya juga kecapai itu, ekspor ke Amerika, ke Eropa, Australia, Asia. Dan saya akhirnya pada 80 ini perusahaan tidak begitu mengapa hasilnya kurang bagus, kemudian orientasinya pindah ke Eropa. Akhirnya saya belajar dengan orang Belgia sama Belanda 80 sampai tahun 87 lah ya. Itu mainin jamuran gitu. Main jamur, terus 97 saya kepengen bagaimana hari tua saya nanti bisa hidup Lebih tenang. tidak membebani anak-anaknya. Akhirnya saya keluar. Ya, saya mencoba nanam jamur. Pikiran saya, karena saya sudah menguasai pembibitan sampai budidaya, saya akhirnya mau bikin jamur, rencana kita jual ke pasar fresh. Tapi ternyata pada waktu itu orang Indonesia itu belum tertarik soal jamur, karena orang Indonesia itu makan jamurnya kan setahun sekali kalau musim hujan. Ada di halaman. Tidak mengenal kalau jamur itu dimasak, itu tidak mengenal, hanya orang-orang keturunan orang-orang Eropa, orang luar aja. Betul. Nah, dan berita di koran kan banyak berita ada masyarakat di Ponorogo meninggal karena keracunan jamur. Ini kan jadi panjang. Akhirnya masalah itu memang tantangan yang luar biasa bagi saya. Akhirnya saya mencoba mensosialisasikan makan jamur, jualan dari rumah ke rumah. Dan menu yang saya jajakan ini adalah memang menu sehari-hari waktu saya kerja. Karena waktu saya kerja kan anak saya 5, tidak bisa mencukupi gizi, jamur vitamin nggak cukup. Jadi makannya jamur, makannya jamur. Akhirnya menu-menu kita itu dari rumah ke rumah. Restorannya udah dari berapa lama? 2006 itu dari bentuk angkringan. Angkringan itu. Ya, Awalnya angkringan di sini ya kita berkembang. Baru saya bisa beli tanah di sini. Dari rumah makan 6.000 meter, parkiran 2 parkiran 1 hektar. Terus saya punya kebun 1,5 hektar ya. Ternyata proses jadi Hebat loh. Ini ya sebenarnya kan ternyata banyak masalah itu ternyata juga asalkan kita mau ya menyikapi ya. Akhirnya ya bisa untuk ilmunya bertambah. Intinya komitmen dan tidak mau menyerah ya Pak ya. Oh iya. Nah saya waktu itu menyerah, saya khawatir. Nggak mungkin ya ada ini sekarang ya kan? Ya kan?
Karena kondisinya kan jamur nggak laku apa segala macam. Bisa-bisa kalau mungkin kalau bukan bapak mungkin udah kayak udahlah nggak usah lah capek lah gitu ya kan. Ya mungkin ya nggak nekat nggak punya apa. Ambil risknya itu. Iya karena tapi kalau dulu saya memang saya punya gambaran itu karena waktu itu posisi saya pas waktu saya keluar negeri saya jadi pimpinan perusahaan. Oh, oke. 93 itu saya pernah ke Belanda. Terus 93 itu saya tinggal pimpinan perusahaan, tapi saya yang namanya ikut orang itu kan ada batasnya. Betul. Ya kalau yang diikuti masih mau, kalau tidak kan saya kan juga mau makan apa. Betul. Iya. Akhirnya waktu itu saya keluar. Saya risikonya gini. Paling kalau sampai gagal saya jatuh miskin. Tapi saya pikir saya itu miskin udah biasa gitu. Udah nekat lah ya. Tidak perlu takut. Iya. Nah, kalau orang miskin pernah menjalani karena sejak kecil itu saya sudah terbiasa dibatasi keinginannya karena orang tua tidak bisa nyekolah beli sepatu susah, makan susah. Jadi capek ya di Jadi akhirnya saya itu sampai sekarang ya sudah karena terbiasa tidak banyak keinginan tuh ya enak-enak aja gitu. Nothing tulus jadinya, nggak ada yang takut untuk ini. Gitu. Jadi nikmati aja hidup ini. Jadi saya itu ya sudah tidak terlalu keinginan sudah tidak terlalu banyak waktu saya ini perjalanannya merintis usaha ini ya keinginannya saya tidak ingin jadi orang kaya, tidak kepingin jadi apa. Yang penting aku jadi tua, saya bisa makan, tidak minta anak-anak gitu aja. Jadi pikirannya sederhana, jadi tidak terlalu stres. Di dalam perjalanan itu saya selalu lebih baik. Yang selalu saya pikir hari ini. Jadi tidak pernah masa depan saya seperti apa. Sementing dijalani saja hari ini yang terbaik aja. Soalnya kalau kita selalu mikir hari depan itu kan belum pasti. Agak susah juga memperkirakan ke depannya seperti apa saya. Ya udah. Kita nggak bisa baca masa depan soalnya. Iya nggak bisa. Lebih baik ya hari ini aja. Jalani yang terbaik hari ini. Hari ini nikmati aja, disyukuri aja juga apa yang terjadi. Setuju. Tapi batasi ya artinya asalkan keinginan kita sudah melewati batas. Luar biasa. Satu pertanyaan, Pak. Kegagalan terbesar apa yang pernah Bapak alami dan bangkit dari kegagalannya itu gimana? Ya waktu kita itu ya pertama itu yang terus terang bahwa pertama usaha ini kan membangun ini aja jamuran ini. Pikiran waktu itu kan saya kan merasa 30 tahun ilmunya itu kan ternyata merasa pede percaya diri. Bibit gitu saya menguasai semua jamur gitu. Tapi saya ternyata setelah kita jalani itu jauh sekali dengan ekspektasi. Karena waktu itu kan saya ikut orang. Waktu gagal itu waktu saya ikut orang tuh tidak merasakan sama sekali, tidak sampai ke hati, tidak sampai sakit gitu. Ya paling-paling ya sudah nanti gitu. Tapi setelah saya mengeluarkan uang sendiri, tenaga sendiri, keringat itu, sakitnya luar biasa. Ternyata ilmu yang saya sekarang saya dapatkan itu sebenarnya ternyata masih belum cukup. Ternyata setelah itu saya dapat ilmu lagi itu setelah saya jualan dari rumah ke rumah. Hanya teknik budidaya tok itu tidak bisa untuk bisnis. Eksperimen sendiri lah ya. Ya gitu akhirnya baru ketemu setelah banyak benturan-benturnya, banyak masalah jamur tidak laku dan sebagainya. Ini kan pada waktu itu kan aset saya kan habis. Ada mobil semua ya kejual, ada sepeda motor kejual ya. Tapi ya memang ya sudah. Tapi tingkat saya kan paling nggak miskin, tapi saya udah biasa. Karena memang hasilnya jadi orang miskin gitu. Ini yang tekad-tekad gitu yang sebenarnya setiap orang belum tentu sama. Punya tekad seperti saya itu nggak ada. Ya. Berarti yang hebatnya itu sih Bapak nggak takut untuk jatuh kembalinya itu. Kadang orang kan merasa takut kayak, aduh, nanti gue kehilangan ini, nanti kehilangan. Iya karena merasa waktu itu kan merasakan nyamannya kehidupan gitu. Nah saya memang sejak awal memang sudah maka waktu itu saya juga pernah anak-anak itu berpikir keberuntungan itu kadang-kadang ada anak yang lahir sudah ada keberuntungan. Anaknya orang kaya bisa sekolah gitu.
ternyata saya sekarang itu berpikir ternyata keberuntungan itu bisa kita ciptakan sendiri dengan cara kita sendiri. Betul. Amazing. Jadi bukan dari itunya, dari bawaan ya, tapi keberuntungan itu ternyata bisa diciptakan sendiri dari dengan, situasi yang ada. tapi dengan cara kita sendiri. Betul. Nah kan tadi tidak usah khawatir, keberuntungan itu tetap ada kalau bisa diciptakan sendiri dengan caranya sendiri, tidak bisa dengan cara orang lain. Ya sesuai dengan artinya kemampuan saya. Betul. Ya hidup kan seperti itu. Ya. Hanya saya pikir saja ini semua orang itu bisa kalau mau menekuni ya, apa yang kita miliki dan kita belajar bahwa kita punya keberanian ya, artinya itu ya bagaimana caranya bisa tahu diri kemudian mengatur diri sendiri dulu gitu. Kalau boleh tanya Pak, kesulitan terbesar selama menjalani proses ini apa yang kesulitan yang terbesar yang pernah dihadapi atau? Ya kalau terutama kalau saya waktu mulai awal itu kan waktu harta saya waktu saya bekerja itu kan habis. Karena untuk buka ini. Ya cash flow-nya kan luar biasa itu. Orang waktu kita jualan dari rumah ke rumah itu kan orang Indonesia itu kan unik juga gitu loh. Kalau dikasih tahu bahwa jamur itu sehat, jamur itu bisa dibikin menu apa saja, jamur mengandung serat, itu kan orang juga paham. Tapi orang kan dia juga takut ini beracun atau tidak gitu loh. Itu karena edukasinya kurang banyak. Tapi orang Indonesia itu ternyata gampang. Setelah saya bilang gratis berani mati loh yang ngicipin. Benar ya nggak salah ya. Orang Indonesia kan kayak gitu. Tester dulu. Dan ini perjalanan 3 tahun ini yang memang saya mengatakan berdarah-darah dan semua orang nggak tahu. Yes. Tadinya saya bangun ini dengan kandang ayam yang ambruk, kita ambil gentengnya, yang kita berdirikan. Ya. Jadi tidak semua, baru saya waktu buka rumah makan juga menggunakan alat yang ada, yang alat rumah tangga ya kita keluarkan semua. Kemudian kursi tidak cukup, saya pergi ke pasar Lowak beli barang-barang bekas, ada dostel kursi ya kita pasang aja. Kalau misalkan kita sampai kekurangan kursi, pinjam kursinya RW kita pasang. ya gitu aja loh. Ya. Jadi sebetulnya apa ya? Tidak mesti harus siap semua gitu loh. Tidak mesti semuanya harus sempurna gitu, tidak bisa. Jalannya saja kita. Selama kita itu fokus kepada apa yang misalkan ya saya waktu itu juga tidak pernah bikin omsetnya berapa, hasilnya berapa. Yang penting yang terbaik hari ini adalah bagaimana hari ini orang makan di tempat kita puas. Itu aja sudah terus gitu aja. Toh akhirnya rezeki ya selesai datang sendiri, tapi kan yang usah dikejar. Ini udah menjadi satu wisata yang orang Jogja harus datang loh. Iya. Tadi saya bilang ke penonton saya, with the food and everything is just so good. I would say kalian harus datang. Bahkan sebelum kita ke Jogja pun dia kan banyak yang rekom. Followersnya banyak. Jadi pas dia kasih pertanyaan ke harus kemana nih kok di Jogja? Rekomen ke sini. Jadi emang orang-orang pun tahu di sini udah jadi tempat wisata yang emang unik buat di Jogja gitu. Saya sebenarnya kan sampai sekarang itu juga masih kuliah ya masih, tapi sampai apa saya tidak tahu. Saya itu kan di Fakultas Kehidupan, jadi sampai sekarang belum selesai selama masih belajar. Bagus ya. Setuju, betul sekali. Orang sama pensiun ya saya tetap belajar aja. Kemarin saya setiap besok itu saya kemarin ketemu dari PT Badak di Buntang yang orang-orang pensiunan minyak itu, dia kan punya pesangon banyak. Dia sharing dengan saya mau bisnis apa, itu memang saya bilang yang untung itu apa, saya bilang enggak, itu susah menjawabnya, kalau itu untung sudah saya jalani sendiri.
Mencarinya susah. Iya, iya. Betul, Itu mesti harus betul. ditemukan. Betul. Caranya menemukan ya mulai gitu. Karena kalau terlalu banyak mikir justru ujung-ujungnya kita Iya. juga nggak karena Iya, ujungnya kalau kita terlalu banyak mikir berasumsi doang. Iya. Pikir terus. Ya kalau mau ketemu ya mesti menjalani gitu. Solve problem masalah-masalahnya Iya, di situ. saya waktu itu juga nggak dia jalani aja lah. Tapi juga akhirnya ketemu, tapi butuh waktu 10 tahun. Nah, itu orang-orang koreksi. Ternyata makin banyak masalah itu ya akhirnya kita tambah ilmu. Ya. Jadi saya jadi kuliah 30 tahun. Saya mulai usaha itu umur 54. Wow. Nah, sekarang Itu baru usaha sendiri? Iya, sekarang usia saya 79 lebih 2 bulan. Masih sehat, Pak. Masih Kelihatannya. sehat. 79 Nggak kelihatan ya? iya loh. Iya. Saya kira masih 60 Enggak. gitu. Waktu saya sudah lulus STM tuh 63. Saya lahir 43. Masih sehat bugar begini Iya, ya kan? makan jamur. Iya, mungkin itu rahasianya kali ya. Iya. Rahasianya mungkin jamur kali ya, Pak ya. Iya enggak sih. Sebenarnya kalau saya kira hidup ini kan sebenarnya yang harus ditata itu hanya 3 pikiran, hati, ya. Nah, pikiran, hati sama ini. Supaya kita harus seimbang aja. Ya, harus kerja harus penting Tenang, fisiknya harus sehat. Yang orang itu agar pikirannya sehat, hatinya sehat, badannya sehat ya sudah itu. Betul. Misalnya orang itu kan ajarnya gampang. Kamu mau sehat ya sekarang itu yang kira-kira untuk yang tidak menyehatkan badan ya dikurangi. Di kepala ini yang kira-kira Harus nggak perlu, dikontrol. nggak usah dimasukkan semua. Betul. Dipilih-pilih yang bisa. Artinya yang penting bersih harusnya. Amazing. So amazing. Banyak yang Wow, dari yang sekali. Bapak ngomong ini semuanya apa ya? Life story. Iya, Ya. sangat apa ya? Kayak Menginspirasi. menginspirasi banget. Menginspirasi banget sih. Betul. Senang sekali, Pak, bisa ngobrol sama Bapak. Keren Luar banget. biasa. Thank you loh, Pak. Perkataan Bapak juga pasti akan kita ingat seumur hidup lah ya buat ini apa perjalanan hidup kita yang masih Iya. ya bisa dibilang panjang lah ya. Ya itulah seperti itulah. Hampir sama. Hanya orang yang namanya tidak beruntung itu karena berhenti dia berhenti berusaha. Tapi keberuntungan itu bisa diciptakan sendiri dengan cara kita sendiri. Amazing. Thank you so much, Pak. Untuk Ya, waktunya. Terima kasih banyak Bapak. Ayo. Terima kasih, Pak.